Narasi ini mengalir seperti sebuah perjalanan waktu, tanpa bab, tanpa jeda judul, hanya suara, sejarah, dan makna yang saling berkelindan. Di padang pasir Arabia abad ke-7, ketika malam turun dan angin membawa debu dari negeri-negeri jauh, sebuah kabar besar bergaung. Bukan kabar dari pasar, bukan pula dari istana, melainkan dari wahyu. Alif, L, M, telah dikalahkan bangsa. R, M. Kalimat itu jatuh di tengah masyarakat Makkah seperti batu ke permukaan air man, ciptakan riak yang meluas kemana-mana. Bangsa, R, M. Nama itu tidak asing bagi dunia saat itu. Mereka bukan bangsa khayalan, bukan pula simbol. Mereka adalah kekuatan nyata, peradaban raksasa yang berpusat di Konstantinopel. Dalam bahasa modern, mereka dikenal sebagai Romawi Timur atau Bizantium, sebuah kekaisaran tua, pewaris Roma, namun berwajah Yunani, berjiwa Kristen, dan bersejarah panjang. Ketika Al-Quran menyebut RM, dunia sedang menyaksikan salah satu fase tergelap mereka. Tahun-tahun itu adalah masa kehancuran. Pasukan Persia Sasania, penyembah api, menyerbu wilayah demi wilayah. Suriah jatuh, Palestina jatuh, Yerusalem direbut, gereja-gereja dibakar, salib yang diagungkan dirampas, dan dibawa ke jantung Persia. Dunia Kristen Timur terhayung-hayung, dan tampaknya sejarah sedang menutup lembaran mereka. Di Makkah, kaum Quraisy menyambut kabar itu dengan kegembiraan. Bagi mereka, Persia adalah sekutu ideologis, soma-suma, tidak bertuhan satu. Sementara R, M, meski Nasrani, tetap dianggap musuh karena membawa kitab dan nabi. Kekalahan R, M menjadi bahan ejekan kepada kaum muslim yang saat itu lemah dan tertekan. Namun, wahyu turun dengan pernyataan yang berani. Bukan hanya menyebut kekalahan, tetapi juga kemenangan. R, M, kata Al-Quran, akan menang kembali dalam beberapa tahun. Sebuah prediksi yang secara politik nyaris mustahil. Kekaisaran itu bangkrut, tentaranya lelah, rakyatnya putus asa. Siapapun analis zaman itu akan berkata, Romawi Timur sudah selesai. Tetapi Al-Quran berbicara dengan bahasa takdir. Tahun-tahun berlalu, sementara kaum muslim bertahan dari boikot, hijrah, dan penindasan. Di kejauhan, Kaisar Heraklius melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tidak menyerah. Ia menata ulang tentaranya, menjual perhiasan istana untuk membiayai perang, dan memimpin sendiri pasukan melintasi pegunungan dan salju. Sebuah keputusan nekat, namun penuh keyakinan. Dan sejarah pun berbalik arah. Dalam rentang waktu yang disebut Al-Quran sebagai Bitsin, N3 hingga 9 tahun pasukan Persia dipukul mundur. Kota demi kota direbut kembali. Akhirnya, Persia runtuh dari dalam. Nubuat itu tergenapi, bukan dalam legenda, tetapi dalam catatan sejarah yang bisa dilacak. Bagi kaum muslim, kemenangan R, M bukan sekadar berita geopolitik. Itu adalah bukti bahwa wahyu tidak berbicara dengan bahasa harapan, tetapi kepastian. Di saat yang sama, itu adalah pelajaran tentang bagaimana Allah menggerakkan sejarah, bahkan melalui tenggen-tenggen bangsa yang belum beriman kepada Islam. Bangsa R, M dalam Al-Quran bukanlah bangsa sempurna. Mereka bukan umat Muhammad, mereka Nasrani, dengan teologi yang berbeda. Namun mereka tetap disebut dengan jujur, diakui keberadaannya, dan dijadikan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memandang sejarah manusia sebagai panggung besar, tempat iman, kekuasaan, dan kehancuran silih berganti. Dalam tafsir-tafsir klasik, para ulama menjelaskan bahwa simpati kaum muslim kepada R, M saat itu bukan karena agama mereka sepenuhnya benar, tetapi karena mereka masih berada dalam garis tauhid kitab. Sebuah kedekatan relatif, bukan kesamaan mutlak. Dari sini lahir sikap Islam awal yang kompleks, tegas dalam akidah, namun adil dalam membaca realitas. Seiring waktu, istilah R, M meluas maknanya. Dalam literatur Islam abad pertengahan, R, M
tidak hanya berarti Bizantium, tetapi juga wilayah Anatolia, bangsa Yunani, Balkan, dan Kristen Ortodoks Timur. Bahkan beberapa kota di dunia Islam dinamai R.M, menandai bekas peradaban yang pernah berjaya. Namun, kejayaan itu tidak abadi. Berabad-abad kemudian, Konstantinopel jatuh ke tangan kaum Muslim. Ironi sejarah pun terjadi. Bangsa yang dulu disebut dalam Al-Quran sebagai pemenang setelah kalah, kini sendiri mengalami kekalahan besar. Kota yang tak tertembus akhirnya terbuka, dan dunia memasuki babak baru. Di sini, kisah R.M berubah makna. Ia tidak lagi sekadar tentang Bizantium, tetapi tentang hukum sejarah. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada peradaban yang kebal dari runtuh. Yang bangkit hari ini, bisa jatuh esok hari. Yang kalah hari ini, bisa menang di masa depan. Al-Quran tidak menjadikan kisah R.M sebagai dongeng. Ia menjadikannya cermin. Cermin bagi siapapun yang merasa kuat, dan penghibur bagi siapapun yang sedang lemah. Bahwa di balik kekalahan, selalu ada kemungkinan yang belum terlihat. Maka, ketika ayat-ayat tentang R.M dibaca hari ini, ia tidak hanya mengajak kita menengok masa lalu, tetapi juga membaca masa kini. Dunia modern pun dipenuhi arem-arem baru, kekuatan besar, peradaban dominan, ideologi yang tampak tak tergoyahkan. Namun, sejarah mengajarkan satu hal. Roda itu selalu berputar. Di padang pasir Arabia, wahyu itu pernah turun dalam kesunyian. Hari ini, ia masih dibaca di seluruh dunia, tentang bangsa yang kalah, lalu menang. Tentang iman yang diuji oleh waktu, dan tentang Tuhan yang menguasai timur dan barat, menghidupkan sejarah bukan dengan kebetulan, melainkan dengan kehendak. Inilah kisah bangsa R.M dalam Al-Quran, sebuah kisah nyata, tercatat, dan terus berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.